video ini alangkah baiknya membuka modul yang telah dibagikan. Jadi pada materi simbol marwah ini dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama keberadaan budaya dan yang kedua wilayah adat. Jadi untuk mengetahui maksud dari kedua poin tersebut, mari kita bahas pada video materi kali ini. Jadi pada materi yang pertama yaitu keberadaan budaya. Pada materi sebelumnya atau pada video yang pada modul sebelumnya, berbagai ungkapan yang telah dikemukakan pada bagian pertama, bahwasannya mengkokohkan alam sebagai hal yang istimewa karena menentukan keberadaan budaya Melayu Riau itu sendiri. Hal ini meliputi berbagai unsur kehidupan manusia, yakni sistem religiusitas, ekonomi, politik, bahasa, komunikasi, kesenian, adat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada ungkapan yang pertama yaitu kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Makna dari ungkapan itu ialah kebinasaan hutan menyebabkan hilangnya lembaga maupun adat. Dapat disebutkan bahwa lembaga maupun adat sebagai simbol marwah bagi masyarakat Melayu Riau akan hilang kalau hutan lebat telah binasa. Untuk itu, sebagai masyarakat Melayu Riau sangatlah penting untuk menjaga hutan dan alam yang telah disediakan. Selanjutnya, ada juga ungkapan yang berbunyi seperti lebih baik mati anak asal jangan mati adat. Makna yang terkandung dari ungkapan itu ialah meletakkan adat pada posisi yang tinggi yang ternyata menempatkan alam sebagai sesuatu yang di puncak. Setidak-tidaknya, ungkapan itu harus ditafsirkan pula sebagai bandingan bagaimana Melayu Riau menempatkan kepentingan pribadi dengan halayak. Kenyataan ini bukan perkara sederhana. Pasalnya adalah ungkapan Melayu yang ternama yang disebutkan bagaimana adat harus dipertahankan dengan cara bagaimanapun. Jadi posisi mempertahankan adat itu disandingkan dengan kematian seorang anak yang malahan menetapkan bahwa Melayu Riau merasa lebih baik mati anak asal jangan mati adat. Tetapi ungkapan ini tidak boleh ditelan mentah-mentah begitu saja. Seperti membuat suatu pilihan, ungkapan tersebut harus dimaknai sebagai meletakkan adat pada posisi yang lebih tinggi yang ternyata menempatkan alam sebagai sesuatu yang di puncak. Jadi setidak-tidaknya ungkapan itu harus ditafsirkan pula sebagai bandingan bagaimana Melayu Riau menempatkan kepentingan pribadi di atas dengan halayak. Anak itu kan sebagai suatu kepentingan pribadi, sedangkan adat menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan demikian, masyarakat Melayu Riau harus lebih mementingkan kepentingan halayak ramai dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi bagi masyarakat Melayu Riau, alam itu sangatlah penting. Alam tidak hanya sebagai fasilitas bagi kehidupan, melainkan sebagai dasar kehidupan itu sendiri. Alam menentukan wujud elok dan kemelut budaya Melayu itu sendiri. Jadi keindahan maupun kemelut atau kesusahan budaya Melayu itu dilihat dari alamnya. Malahan kerusakan hutan lebat sebagai presentasi alam dapat menyebabkan hilangnya adat Melayu.
Padahal, sebagaimana adat dipahami secara umum ialah suatu gagasan berupa norma-norma tertentu yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan ajaran Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu wilayah adat. Jadi meskipun adat ialah bagian dari budaya berkaitan dengan tanah, jadi hal ini memang harus dibicarakan agak khusus karena unsur penting wilayah adat Melayu yaitu tanah itu sendiri dan hutan yang berada di tanah. Taufik Ikram Jamil menyebutkan dengan sendirinya pola ruang wilayah adat mengikuti unsur kosmologis wilayah adat yaitu tanah untuk kehidupan dan hutan tanah sebagai rumah bagi spirit kemelayuan atau marwah. Hutan tanah bagi masyarakat Melayu Riau ialah ruang hidup dengan urutan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada penanda eksistensi dan marwah. Jadi bagi masyarakat adat yang tidak memiliki hutan tanah dianggap sebagai masyarakat yang terbuang. Konsekuensinya orang Melayu wajib membela atau memelihara hutan tanah yang sebagai wujud dari penjaga harkat, martabat, tuah, dan marwah. Sebagai lambing tuah dan marwah, harkat dan martabat suatu kaum, suku, dan puak, masyarakat adat yang tidak memiliki hutan tanah dianggap sebagai masyarakat yang terbuang. Jadi masyarakat Melayu Riau itu wajib hukumnya untuk memelihara hutan tanah sebagai wujud dari menjaga harkat, martabat, tuah, dan marwah. Seperti ungkapan yang menyebutkan, barang siapa tidak berhutan tanah, hilang tuah, habislah marah. Apabila hutan tanah sudah hilang, hidup hina, marwah terbuang. Sebegitu pentingnya hutan tanah bagi masyarakat Melayu Riau. Karena bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai masyarakat yang terbuang. Yang kedua ada sumber falsafah dan dinamika budaya. Hutan tanah dengan segala isinya ialah sumber etika dan nilai-nilai yang mewujudkan tunjuk ajab dalam kehidupan sebagai penanda orang memegang adat, alam dijaga, petua diingat, tanda orang menjaga amanah. Pantang merusak hutan tanah, tanda orang berpikir panjang, merusak alam ia berpantang. Oleh karena itu, apabila hidup hendak senonoh, hutan tanah dijadikan contoh. Apabila hidup hendak selamat, hutan tanah dijadikan ibarat. Apabila hidup hendak berilmu, hutan tanah dijadikan guru. Apabila hidup hendak terpuji, hutan tanah disantuni. Nah, yang terakhir ada fungsi sebagai sumber nafkah. Hutan tanah dengan segala isinya dijadikan sumber pemenuhan nafkah bagi setiap makhluk yang ada di sekelilingnya. Asas ini mengharuskan bahwa pemanfaatan hutan tanah dilakukan dengan arif dan bijak, cermat dan hemat, supaya manfaatnya dapat berlanjut turun-temurun. Jadi hendaklah sebagai masyarakat yang menjaga hutan tanah menggunakannya atau memanfaatkan hutan tanah itu dilakukan dengan sangat bijaksana, cermat dan hemat agar manfaat dari hutan tanah ini dapat dirasakan hingga ke anak cucu nanti. Seperti ungkapan etika adat sebagai berikut. Makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan, kalau makan berpada-pada, kalau minum berhingga-hingga, apabila mengolah hutan tanah, juga pelihara, jangan memunah. Jadi berkaitan dengan hutan tanah, menurut pandangan Tenas Effendi,
Jadi T.N.S. Effendi ini ialah sastrawan Melayu Riau. Dalam adat dikenal beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi suatu kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi kerajaan, negeri, masyarakat luas, dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfaatannya menurut adat. Ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dalam hutan yang dilindungi yang disebut rimba larangan, rimba kepungan atau rimba kepungan sialang. Dari sisi lain, masyarakat Melayu juga mengenal hutan tanah yang menjadi milik persukuan atau kaum masyarakat tertentu yang lazim disebut tanah wilayat, atau disebut juga tanah ulayat. Secara umum disebut tanah adat pada masa dulu. Pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan tanah yang tergolong tanah adat dikukuhkan oleh raja melalui surat keputusan. Selain daratan, wilayah adat di Riau ialah sungai. Sungai dipandang sakral karena mewakili unsur air bagi terbentuknya wilayah adat di sungai. Di sungai terdapat aturan yang cukup ketat karena keberadaan ruang dikelola di ruas sungai tertentu yang disebut dengan lubuk larangan. Jadi lubuk larangan ini ialah sebagian aliran sungai yang tidak dibenarkan untuk diambil ikannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan sampai ada kata sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubuk larangan untuk diambil ikannya dan dibatasi dalam waktu 1 hari kemudian ditutup kembali. Baiklah, sekian materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan anak-anak semuanya paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.